Guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya berada di Tower Soekarno-Hatta memenuhi undangan dari IATKA. Nah, sebelah kanan saya ini sama Pak Dodi. Pak Dodi, saya terima kasih loh nih datang ke sini. Waduh, ini bikin hati saya tersanjung lagi nih. Nah, apalagi ntar diizinkan tur gitu loh. Oh iya, sama juga sama Mas Bagas itu kemarin diizinkan podcast. Itu waduh, saya juga terima kasih nih. Tanpa ketua-ketua kita ini tidak bisa terlaksana. Oke, sekalian nih ada lupa nih, kita boleh buka ya? Udah PCR semua nih? Udah. Oke. Kita buka dulu. Gantengnya kelihatan ya? Gantengnya kelihatan. Kita udah PCR semua. Oke, guys, ini Pak Dodi. Beliau yang mengizinkan saya, dan ini Kapten Rizky dan Kapten Heri Martanto. Beliau ketua-ketua kami, ya Mas Bagas ya, yang mengizinkan kita terjadinya podcast. Dan sekarang ketua saya dan ketua dari Mas Bagas sendiri dari IATKA juga mengizinkan kami untuk mengundang gitu loh. Tanpa mereka Mas Bagas kita nggak bisa ketemu di sini ya. Gitu loh Mas Dodi, kita terima kasih. Siap, sama-sama. Makasih banyak juga teman-teman dari P3I juga sudah sudi kami undang di sini. Dan perlu diketahui bahwa bukan cuma kami di sini yang artinya kami hanya sebagai sekedar penyelenggara, tapi artinya ini semua tidak lepas dari izin yang sudah diberikan juga oleh direksi dari Airnav Indonesia, terus kemudian juga dari GM dari JATS juga. Terima kasih Pak GM atas izinnya untuk kami melakukan acara ini, terus kemudian dilanjutkan bersafari nanti Kap ya? Iya, mau safari. Mohon izin ya? Siap. Ya. Pak Dodi, makasih loh Pak Dodi. Ya enggak? Wah, boleh pinjam? Saya juga terima kasih sama ketua saya nih, sama Waketum nih. Mohon izin nih, sudah mau datang ke sini. Ya enggak? Mau mengikuti nih. Oke, sama-sama. Selamat survei, selamat touring di Tower. Oh, siap. Service Center. Siap. Pak Waketum, boleh? Iya, pertama-tama terima kasih kepada Mas Dodi sebagai Ketua DPC IATKA Jakarta. Jujur memang ini kesempatan yang sangat baik dan bagi kita semoga kolaborasi ke depan antara pilot dengan ATC untuk mampu memberikan edukasi publik mengenai sisi-sisi penerbangan yang mungkin agak gelap itu bisa tersampaikan dengan baik. Semoga ke depannya makin banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan, dan juga kepada Airnav sampaikan salam kepada pimpinan Airnav. Terima kasih banyak dari P3I. Oke guys, tanpa berlama-lama, mohon izin Pak Dodi, kita mau touring ya, ditemenin sama Mas Bagas ya. Ketua prosedurnya. Wah, tolong bisa diperkenalkan dong. Wah, pertama kali kita nanti nomor 1 kita ke ruangannya reporting officer atau di mana kita biasa bikin flight plan. Nanti kemudian kita ke flight data officer juga. Flight data, ya. Kemudian ke operational cabin tower. Siap. Baru yang terakhir adalah ke operational room di ruang radar. Mantap guys. Tapi pesannya dari saya mungkin dari atasan juga. Ya. Kalau bisa ATC yang on duty jangan diganggu. Ya. Oh, siap. Kita siap di belakangnya dengan sedikit nada agak sedikit pelan volumenya biar tidak mengganggu konsentrasi mereka. Oke. Kita pakai headset aja ntar supaya ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Kita ambil jarak say-hi aja. Guys, karena apa? Ini penting guys, bahwa ini sedang berjalan operasional, kita nggak boleh ganggu gitu. Sama seperti kita juga kerja, apalagi kalau di kokpit. Tidak boleh orang masuk. Ini kita masih diizinkan kita masuk. Benar. Betul. Jadi, kan? Safety still number one ya. Karena mereka ini lagi berbicara sama kokpit. Betul nggak? Benar. Betul nggak? Bukan berbicara sama yang lain. Kalau berbicara sama yang lain pakai handphone. Oke, terima kasih Bang Adit. Sudah waktunya sudah nih. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita menuju ya.
Adit, ini sekarang kita di ruangan apa nih sekarang? Siap, Gap. Ini ruangan ada 2 unit di sini. Unit IMSC dan ARO atau ATS Reporting Office. Yang pertama nih, ARO nih yang paling Captain kenal biasanya untuk nerima Captain ngirim flight plan dari mana pasti masuknya kemari flight plan. Flight planning masuk di ATS Reporting Office ini. Di input kemudian divalidasi dan dikirimkan ke unit berikutnya. Nanti ada unit FDO namanya. Di FDO baru dimasukkan lagi ke sistemnya ATC. Di FDO itu adalah Flight Data Officer. Nanti data-data itu di-input lagi dimasukkan ke sistemnya ATC untuk bisa dapat di CWP-nya di working position-nya ATC yang lagi on progress. Jadi delivery-nya seperti itu, ada tahap-tahapannya. Kita lihat dulu guys ya, gimana sih modelnya terima flight plan itu ya. Ya, mudah-mudahan dikasih izin ya guys. Siap, kita lihat template-nya ya. Template-nya. Sekarang kantor kedua nih, Bang Adit. Ini kantor apa nih sekarang nih? Ini ruangan FDO untuk Flight Data Operation. Di sini kita itu meneruskan data mentah yang dari ARO tadi. Data flight plan mentah itu di sini diolah, kita input kembali, dimasukkan rute-rutenya, disesuaikan dengan sistem yang ada di ruangan Operation ATC. Nah, jadi seperti contoh misalkan rutenya ke Pangkal Pinang, Whiskey berapa, di sini dimasukin poin-poinnya. Nah, nanti poin-poinnya nggak bakal hilang. Jadi flight plan yang Captain request itu misalkan Paya Whiskey sekian, rutenya ini aja, jadi sama dengan apa yang nanti ditampilkan di Opsro. Oh, ibaratnya kalau ini langsung disebar ke dokumentasi, langsung masuk ke dalam, langsung input ke sistem. Ke sistemnya dari ATC yang tadi baru diterima ya dari luar masuk. Gitu guys, simpelnya kayak gitu. Dia akan nyebar, semua ntar udah tahu di yang pihak-pihak yang berkepentingan di ATC itu udah langsung lihat ya. Langsung lihat setelah diinput dari ini guys, lihat tuh. Jadi cuman bikin, berarti nggak pernah berhenti dong ini. Terima flight plan. Ada masuk, jalan terus, jadi on terus Mas ya. Iya. 24 jam ini semua ya. 24 jam guys. Sip-sipan guys, gitu loh. Nggak ada kata libur ya. Nggak boleh pulang kampung guys. Nggak boleh pulang kampung. Ya. Guys, sekarang kita akan menuju ke tower nih, tapi digantikan sama Mas Bagas, ya kan? Mas Bang Adit lagi mau dinas nih ya? Mau dinas, gantian. Oke, gantian. Gimana nih caranya naik nih? Jadi kita sebelum melewati ini tadi kita sudah melewati dua sesi. Office tadi. Nah, ya. Sekarang ini ketiga. Ya. Ada screening di sini juga. Jadi ketatnya tower itu seperti ini nih. Dari mulai pertama, kedua, dan ini ketiga untuk memasuki tower. Nanti pun kalau kita memasuki option juga sama. Siap. Oke. Kita lanjut aja ya. Masuk kita. Oke, masuk. Oke. Siap. Ketika kita sudah screening tadi, maka kita tidak bisa masuk kalau nggak punya aksesnya. Makanya dari itu kita semua yang punya akses harus bisa menjaga amanah ini. Karena kalau ini disalahgunakan maka akan berakibat fatal. Oke guys, sekarang kita masuk di ruang paling bawah tower ini guys. Sepertinya seperti lobby. Betul. Ya, Ground floor-nya ini kan. Ya, ini
ada prosedur-prosedur lain nggak? Ada, banyak. Ada, malah kita kan udah lewatin tadi. Nah, masih ada lagi. Masih ada lagi. Tidak semudah itu ada vital Masih itu. ada lagi. Nah, kita bisa lihat ini di sini bahwasanya aturannya sebelum bekerja. Untuk kita sendiri itu, nah harus medek. Sebelum ke kursi panas, maka kita akan diperiksa dulu. Diperiksa bagaimana kesehatan kita, apakah stabil apa tidak. Jika ada kendala, maka akan istirahat sebentar, maka nanti akan dicek lagi. Itu kok yang pertama. Ceknya apa itu? Ya misalkan kayak tensi, darah, sama tuh. ya seperti Iya itu nggak? Cap. Sama-sama pilot sama ya, Ya. tensi ya. Sebelum habis itu nanti sama pihaknya manajer operasi akan dicek license dan ratingnya. Oh, sama berarti sama kita juga. Betul, Jadi, valid apa belum, apa ya, enggak. valid apa tidak, license-nya tetap ada ya. Ada, ada. Sebelum aktif itu ya. Betul. Yang meriksa ini siapa tadi? Ada manajer operasi. Oh, oke. Kalau yang periksa tensi itu siapa? Dokter. Dokter guys. Oh iya nggak? Misalnya tadi kalau tensinya tinggi, Nah, pernah ada kasus kalau misalkan tinggi, maka dia akan diistirahat dulu. diganti sama yang lain gitu? Hmm, Ada? belum diganti. Jadi dia itu kalau mau masuk berarti akan ganti. Akan diganti. Kalau ya? misalkan belum diganti, Oh, ada maka jeda dulu ya? Betul. Pemeriksaan, nggak langsung ya? nggak langsung. Jadi setengah jam Kan before. masalahnya nih kita lihat nih, ini di sini tangganya guys, buset. Ini kalau naik tangga itu sampai ke tower, berapa? 222 anak tangga. 200? 22 anak tangga. 222 anak tangga guys. Itu masih sampai restroomnya tower, belum kabinnya tower. Kalau semua, Nah, saya nggak ngitung capek ya. nggak gitu. Oke, ada lagi yang diterangkan di sini? Ada. Nah, Ah. ini ketika sudah selesai semua dicek, maka kita akan ke cabin tower atau kita bekerja. Di dalam pekerjaan seperti ini bisa dijelaskan bahwasanya tak boleh merokok. Ada ruangan khusus untuk merokok. Dilarang makan. Di cabin tak boleh makan. Nggak makan. Nggak boleh. Minum pun tak boleh. Jadi harus Namanya cabin itu ruang yang di atas tower itu ya? betul untuk pekerjaan tower. Untuk pekerjaan gitu. Semua ya untuk pekerjaan kan? Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Boleh minum asalkan jadi kayak macam di tumbler begitu. Tumbler boleh. Nah, jadi boleh ditutup lagi. Oke. Soalnya kalau misalkan dia tumpah itu sangat Ngopi itu nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Pakai cangkir itu? Nggak boleh, tak boleh. Nah itu on duty, begitu juga sama seperti saya kalau saya udah pakai seragam ya di situ bukannya jaim ya, tapi kita tetap kita harus aware Ya. sama pekerjaan kita gitu. Betul. Ya, jangan lupa. Oke kita lanjut ya. Apa aja nih yang mesti? Nih, tadi sudah dijelaskan dan dilarang mengambil gambar tanpa izin. Kok kita boleh nih? Kan Kok saya tanpa boleh? izin. Oh. Kita kan sudah izin. Kita udah izin loh sama bos-bos besar semua ya. Maka diizinkan. Siap, komandan. Nah, untuk yang terakhir kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Jaga jarak, Ya. masker. Nah, kebetulan kan kita sudah divaksin segala macam. Ya. Untuk saat ini, insya Allah aman. Oke. Ini di sini ada yang namanya safety start me with, woi bagus banget. Ini. Start with me, kan? Oke, Bukan start safety with. start me with. Oh gitu Start ya. with me. Oh salah. Safety start with me. Nah. Gitu loh. Aduh. Don't this far, let it get gitu ya. Salah lagi ya. Don't let it get this far. Wih, mantap guys. Iya deh. Terus kita lihat lagi nih. Bagus banget ini guys. Power. Nah, ini tangganya guys. Tangganya besar banget. Kalau kita mau lihat guys. Wah.
dari tadi ruangan sana terus dari bawah, maka kita sekarang data yang sudah dikompres guys, kita ngomongnya agak Ya. pelan-pelan dikit. divalidasi oleh tadi tim FDO, maka Ya. data yang sudah masuk sistem akan diterima oleh teman kita Yang dari mana nih? di delivery. Oh. Nah, mbaknya yang itu dulu. Itu delivery. Betul. Oke. Nah, ketika nanti sudah dicek, ada yang misalkan masuk situ kontak dan itu muncul data ketika di searching di situ, maka mbaknya wajib untuk melayani. Kita bermula dari delivery, terus ke Ground ground tower. tower. Jadi di sini guys, di menara yang paling atas, ya saya juga baru tahu ada delivery, ada ground, terus kemudian tower. Oke. Tanpa berlama-lama, kita menuju ke sana ya. Iya. Iya. Tapi Jangan ganggu. nggak boleh ganggu, Nggak nggak boleh sentuh, Nggak boleh sentuh. bicara keras nggak boleh. Siap, komandan. Oke, siap. Mari kita Oke, safari. kita berangkat. Ini delivery nih guys. Pesawat mau berangkat, clearance-nya udah masuk sini tadi. Mas Bagas sudah cerita. Sini Mas Bagas. Ya, siap. Jadi gimana Mas Bagas ini? Nah, Ceritanya. ini Mbak Beni menulis Oh, apa saja yang dibutuhkan untuk disampaikan ke ground. Contoh seperti ini, informasi yang kita terima dari pilot, parking stand berapa, levelnya berapa, maka akan ditulis di mbaknya nulis ini. Nah itu digesernya, dia geser kemana itu sekarang? geser ke ground. Ke ground itu. Berarti bahwasanya ini sudah valid dan ready untuk terbang. Oh, I see. Siap. Gitu. Oh, itu kertas apa itu? Itu strip marking kita masukkan Dari? ke strip holder. Dari mana itu? Oh, yang dari sini ya. Oke. Mm. Oh, siap. Jadi yang tadi kita dari Aro, dari FDO berupa itu. Oh, jadi stripnya itu. Stripnya itu. Langsung tuh ya. Di mana strip itu gunanya untuk penagihan. Oh, siap. Penagihan, guys. Nah, ini kok ada perempuan satu itu? Nah. Ada yang apa tuh? Ini memonitoring dulu Cap. Jadi sebelum beliau bergantian cuti, dia harus accept. Ketika dia bilang accept, maka dia akan mengganti. Oh, Ini belum accept karena masih monitoring apa saja traffic yang bergerak. Ini dia harus jeli di situ. Ketika sudah nanti kontrol yang lagi kontrol bilang accept enggak, yang perempuan bilang accept kontrol, baru change ganti. Oh, dia berarti, waduh hebat banget. Dia harus fokus dulu ya. Fokus dulu. Ini sama, kan ini Betul, banyak ini tadi. Betul. Jadi traffic infonya di situ tuh. Oh, Memberikan traffic. Nanti akan tanya accept kontrol enggak? Yang kontrol guys, perempuannya ini, guys. Belum, set. belum tentu seperti saya bisa loh. Karena ini kebiasaan ya, terlatih ya. Betul, Harus betul. pelatihan ya. Harus latihan. Didikan dari awal begitu. Oh, berat. Makanya beliau lama di situ karena trafiknya mungkin lagi ramai. Oh. Lihat guys, kita tunggu aja, ini momen yang sangat bagus nih ya. Sangat langka ini. Sangat langka nih. Nah, Pas ini kita banget. lihat pindahnya. Ah, dia udah ambil alih ya. Nah, Pakai ini headset. udah dimonitor semuanya. Maka ketika dia bilang oke, kita accept control, maka akan change duty. Nah, itu masih memonitor dulu, memonitor. Cakep nih. Karena ya gitu, traffic kita nggak cuma satu guys. Ya. Nah ini ganti cuti. Nah ini ditanyakan ada sesuatu yang harus ditanyakan karena itu belum di-save. Ketika sudah nanti pertanyaannya dijawab, maka akan save dulu. Nah, lihat guys. Sekarang dia udah masuk ya. Ya. Oke. Nah guys, udah duduk nih sekarang. Nah sekarang yang ganti Udah in charge nih ya. Kursi panas sudah berganti ya. kursi panas sudah berganti. Mantap. Sudah. Oke. Jadi ini monitor terus nih ya. Nah, terus masuk yang tadi dari yang kantor bawah itu ya. Tuh Kirim keluar print di situ ya. Masuk ya. keluar kalau misalkan mbaknya yang mengeluarkan. Oh, harus gitu ya. Tapi sudah ada datanya. Sudah semua. ada data tinggal nge-print saja. Mantap guys. Sekarang kita posisi yang udah di Ground. ground. Nah, tadi yang ini sudah diberikan ke Ground control. Nah, dia lagi ngatur nih. Betul, ini lagi ngatur, lagi konsentrasi penuh. Kita lihat sini banyak yang strip bubble batik. Ini rame banget. Oke guys, kita sekarang sudah sampai ke Change duty dan di Ada ground. di Bahkan ground ini ya. yang supervisornya tadi sudah ganti juga. ganti juga. Ganti Oh, juga. supervisor tadi ganti juga, Mas Diki ya. Ya Mas Diki. Sekarang kita lari ke tower Ke ya. tower. Oke, kita ke tower sekarang guys. Nah ketemu Mbak Tia, YouTuber juga dia. YouTuber juga ya. Betul. Oke, Mas Bagas juga loh. Oh enggak lah.
Kita lihat sana ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah lagi ya Mas. Tidak Di mana lagi. nih? Ini di tower. Dia yang memberikan clear landing dan take off pesawat. Makanya di sini adalah namanya designated position. Kalau orang atasnya bilang critical position di sini. Oh. Sangat kritis sekali, dimana kita bisa lihat. Ini kita sekarang lagi menggunakan runway 07. Pesawat pas banget. Kok tahunya dari siapa di mana? Nah, kita bisa lihat di motornya. Oh. Karena Oh iya, pesawatnya sana ya. Nah, ini sangat-sangat bagaimana ini sekarang lagi trafficnya crowded banget dan kita nggak bisa teriak-teriak di dekat kontrol, kita harus menjauh. Ya. Biarkan mereka konsentrasi karena untuk menyelipkan pesawat masuk ke runway itu butuh keyakinan yang sangat yakin karena itu adalah titik di mana critical position di situ. Tidak sembarangan. Berarti sama aja sama pilot ketika mau landing dan take off butuh konsentrasi yang Tinggi. tinggi. Sama aja ya? Sama. Gitu, lihat tuh. Begitu seriusnya ya. Nggak bisa diganggu ini. Gitu. Konata. Super Green Runner 18 behind rolling traffic, line up behind 07 left SID Delta to Alpha departure. Ini apa nih, Mas Bagas? Ini namanya gun light. Gun light itu prosedur di mana misalkan pesawat mengalami communication failure. Oh, ini. Jadi misalkan dia ada kejadian, misalkan saja ini ada pesawat yang sudah di final, dia nggak bisa kontak kita dan kita ingin berusaha kontak dia dan itu tidak tersambung, maka kita menggunakan lampu ini. Nah, lampu hijau itu untuk dia landing. Oke. Kalau dia ada di arrival ya, lampu merah itu harus dia goron. Nggak boleh landing ya? Jadi hijau untuk landing, merah untuk goron. Yang in charge ini siapa? Tower apa Tower. ground? Oh, tower. Tower. Wah, repot juga ya. dia. Jadi biasanya tower kalau misalkan Mas itu nggak bisa control, maka si tower akan memberikan informasi kepada supervisor. Yang handlingnya adalah supervisor. Oh, yang handle supervisor. Karena dia Si tower khusus untuk melihat dan memonitor yang lain. nembaknya tuh Dari sini. Dari sini. Mm, Dekat sini. Apa mau dekat kacanya gitu? Dari sini bisa, dekat saya tak bisa. Biasanya Kencang banget ya? Ini langsung bisa langsung ke pilotnya, ke kokpitnya langsung. Iya, berapa? Ini deh guys, bentuknya guys. Buset. Ada kekerannya guys. Ada kekeran ini ya. Ada. Mantap. Ini radio. Secondary. Jadi misalkan dia nggak bisa pakai cep, pakainya ini. Oh, sekendernya ya. Oke. Oh, ini ada apa nih Mas? Ini dari BMKG. Ya, BMKG ya. Jadi angin berapa? Awas. Dari untuk melihat kondisi angin, terus temperaturnya Jadi di sini, pas mau landing poinnya itu di sini. kan suka dikasih tahu kan kita. Betul, wind kondisinya di sini. Ini apa nih Mas Bagas nih? Nah, nih GA, ini apa nih SC, ini apa nih? Nah, Bisa terang? pesawat yang ada seperti itu adalah pesawat yang lagi aktif. Bisa terangin nggak? Boleh. Ini barusan. Ini namanya Sriwijaya. Sriwijaya, terus itu apa Barusan tuh? dia keluar dari runway, maka dia arah level. Oh, Nah, sedangkan Garuda ini adalah Indonesia 875 kalau kita bilang. Oke. GIA 875. oke. Nah, dia mau ke parkir kita sini. Ini adalah parking kita semua. Oh, Ini yang ngatur semua di sini adalah ground. Nah, kecuali yang sudah ini lagi rolling. itu take off. Ini mau take off. Ini Oh, udah oke. rolling. Nah, ini jurisdiksi tower di sini nih. Oh, itu tower ya. Wih, Betul. bisa cepet gitu ya. Wih guys, lihat tuh guys, kuning tuh guys. Lihat ini guys, saya tunjukin. Nah, dia mau take off nih, speednya cepet banget nih. Nah, betul. Ini sekitar 300-an nih lebih. Dia take off nih guys. Kita Lihat. biasanya 1 menitan lebih dikit atau kurang Ya. bisa. Kita lihat guys, dia take off nih. Baru kalau ini udah take off, nah itu landing. Kalau nggak ada landing maka akan ini masuk lagi pesawat yang mau departure. Oh, Karena dari posisi tower akan melihat. kapan dia udah take off? Udah taunya apa? Dia udah take off nih? Oh, nih. Sudah. Taunya dari mana nih bisa take off? Dan Udah kelihatan ya? dari towernya Dari udah tower paham. udah kelihatan ya? Udah paham, ini ada monitor aja guys. Nah, ini tangan tes terbang. Udah terbang, speednya juga cepet banget. Betul. Kalau yang lambat-lambat itu yang di Ini ground. dia mau take off lagi nih guys. Betul. LNI 718 ya nggak? Apa nih? Lion 718. Lion 718. Oke, 002. Oke. Nah kalau yang
putih-putih ini jalannya apa nih? Nah, putih-putih itu adalah kendaraan yang ada di ground dan kita kasih macam kayak transpondernya. Jadi semua kendaraan yang dia ada berkepentingan di area yurisdiksinya ground, maka dia wajib mempunyai apa namanya sih? Sweater. Nah, Sweater. Squeeter. Nah, Sweater. Oke. Apa tadi? Kayak macam kayak DSP ya. kayak transpondernya apa? Transpondernya. Kayak GPS-nya dia bentuknya Oh, dia punya alatnya khusus ya? Ada. khusus sebesar inilah. Itu yang sering dibawa sama AMC itu? Ya, dia ditaruh di mobilnya operasionalnya AMC. Ada pokoknya dia peruntukannya khusus. Jadi misalnya kita punya slot 20 sweater, 20 itu Dipasang di mana kasih. saja. Dipasang di mana aja kita punya. Oke guys, berarti yang putih ini dia punya transponder sendiri ya. Tapi ini kita sebutnya kalau buat pilot saya bilang transponder, tapi Iya, itu benar. namanya squeeter. Squeeter. Dia punya ini hanya kalau kita lihat ini kendaraan-kendaraan darat aja, mobil-mobil gitu ya. Itu bisa mungkin truk, bisa mungkin pokoknya khusus buat operasional sini ya Mas ya. Betul. Yang diizinkan. Oke. Satu lagi nih, saya mau tanya, ini apa nih merah-merah ini nih? Nah, merah-merah Ini apa itu maksudnya? adalah blok. Jadi setiap kalau misalkan ada perbaikan sesuai dengan notem yang kita terima, di mana bloknya kita akan memberikan warning kepada teman-teman, jangan lewat sini ya. Ini lagi ada perbaikan ya, atau begitu. Oke. Ataupun atas hal yang lain atau VIP movement atau gimana, kita akan memblok warna menjadi merah untuk tidak dijadikan tempat berlalu lalang pesawat. Oke, sekarang kita menuju ke display monitor ya. Radar. Jadi tanpa mengganggu yang Lagi dinas. ya. Kita ntar jadi kita dikasih tahu Mas Bagas nih untuk dikasih lihat nih. Kalau di sana kita nggak bisa ambil guys, gitu. Karena lagi sibuk terus. Ya nggak? Betul, Oke, betul. tanpa berlama-lama kita Lanjut. mulai. Kita lanjut ya. Oke. Guys, kita sekarang berganti lagi nih PIC-nya dengan Bang Aidit lagi. Tadi udah dinas tadi ya? Tadi udah dinas. Oh, Udah udah rollingan selesai. lagi sama Mas Bagas. 2 jam tadi ya? 2 jam. Oh, ini udah habis buka Iya. puasa kita tadi. Udah segar ya? Udah segar semua. Kita masih ada kurang satu lagi nih. Ya. Kita menuju kemana nih Bang Adit nih Di sekarang? operation room. Operation room ini isinya 2 unit, APP dan ACC itu semuanya bekerja menggunakan surveillance atau radar ya. Iya. Yang gampang biasa orang kenal tuh radar. Kalau kita nyebutnya surveillance. Ya. Di sini untuk semua pesawat yang udah pada terbang sama yang pada mau turun, nah di sini urusannya. Kalau yang di sana tadi kan baru take off. Ini setelah take off dilanjutin di sini. Guys, lihat guys. Bukan pilot aja guys di sini guys. Ya enggak? Ternyata ATC juga mau On duty. on duty, periksa dulu. Benar. Oh, Kita harus sama-sama. terima. Mantep ya enggak? Jadi kalau kondisi lagi nggak bagus, emang lagi nggak enak, lagi drop, nggak usah dipaksain, emang kita harus rest. Rest? Karena ada pengganti. Ah, ini tempat restnya nih di sini ya, gitu kan? Kalau daruratnya di sini lah. Dokter Meta, terima kasih ya. Jadi dokter, kita masuk dulu. Ya, oke mari. Ya. Adit, kita sekarang masuk di ops room ya? Iya, ops room. Ops room ini boleh diulangi lagi nggak? Apa aja sih di dalam ini? Di Ini sini. banyak lihat monitor-monitor loh. Bener, di sini ada 2 unit. Oh. Unit pertama itu APP untuk ngurus masalah kedatangan dan keberangkatan yang pas lagi naik dan turun. Oke. Untuk di wilayah Jakarta, area Halim, Bandung, dekat lah. Ya. Sedangkan yang di sini yang wilayah upper atau ACC ini untuk mulai dari Banda Aceh sampai ke Pontianak di handle di sini untuk yang bagian level tinggi. Upper itu dari berapa? Dari mulai ketinggian 24.500 kaki sampai 600.000 kaki.
24.000 kaki guys, itu disebutnya upper ke atas ya. 24.500 sampai ke 3.000 itu wilayahnya Approach ya. Tapi dua-duanya sebut kontrol. Dia kan kontrol tuh. Kontrol juga ya. Kontrol. Jadi sebenarnya kalau dibilang kontrol itu nama yang lama ya. Kalau sekarang nama yang baru itu semuanya adalah radar apabila terdapat surveillance. Radar. Iya. Oke. Nama unit itu sekarang kita panggilannya radar. Wilayahnya Jakarta yang mana nih? Wilayah Jakarta itu lebar, apalagi untuk upper ya. Untuk Upper ACC. ini namanya ya? Upper itu dimulai dari baratnya Banda Aceh, dari wilayah perbatasan dengan Kolombo, ada Chennai, ada Kuala Lumpur, sampai dengan... Boleh saya potong sebentar? Nah guys, jadi gini guys, ada yang pertanyaan netizen itu bilang, kok di atas Aceh itu kenapa harus kontak Jakarta? Nah tadi udah terjawab tuh, Ya, bahwa di atas flight level 245 itu kekuasaan dari Jakarta. Jakarta. Di 24.500 ke bawah, baru tergantung dia di daerah mana. Apakah di Medan, apakah di Pekanbaru, apakah di Palembang. Yang kemarin yang Kapten HMW take off itu kontak sama Jakarta itu karena di flight level di atas 245. Nah, kita lihat nih kekuasaannya guys nih, yang garis-garis hijau nih. Garis hijau ini batasnya dari mulai upper Banda Aceh, upper Medan, upper Pekanbaru, upper Palembang, di sini upper Tanjung Pinang, ini upper Jakarta, ini upper Pontianak, ini upper Tanjung Pandan, ini upper Jogja, upper Semarang, ini upper Jogja, ini upper Bandung. Upper Bandung, dan ini adalah IOS yang biasa untuk ke Jeddah berangkat haji. Ya, saya ketemu situ ya. Ya, itu kan biasa lewat sini ya. Ya, itu. Guys, saya suka lewat sini loh guys. Nih. Ini nih. Hokmat Selsu nih. Oh, ini loh. Ini jalur saya nih. Ini nih. Oke. Coba kita bicara yang itu. Apa? Ya, Itu ini adalah Papa Kilo Yankee Romeo Delta. Oke. Kita buka flight plan-nya. Ini yang tadi seperti yang kita lihat di FDO yang sudah dimatangin seperti ini. Jadi kelihatan rutenya dari Pontianak menuju ke Halim. Jadi kita bisa tahu ya guys gitu. Jadi setelah itu kita kalau nggak mau ribet lihat di mana rutenya dia mau dilewatin, pencet F4. Kelihatan setelah dia ntar ke Halim. Jadi kita harus tahu rute yang mana. Biasanya kalau dia di luar rute, biasanya ini didefinisikan Sudah di radar vektor. untuk sequence, karena ini ada sesama ke Halim juga. Yang dari atas dibawa ke Esala, baru ke Alfa 5 atau 5 Mike, di sini di sequence. Gila guys, sampai begitu. Di sini guys, saya mau tanya nih, mumpung ada nih displaynya besar banget, bagus. Ketika misalnya si pilot itu kasih tanda emergency, itu kelihatannya kayak gimana itu? Misalnya, scope number-nya. Scope number-nya apa berubah besar, apa gimana? Dia akan memunculkan kode-kode khusus ya. Kalau emergency itu dia 7.700, nanti dia pasti kedip warnanya merah. Gitu guys. Jadi kalau si pilot itu ngeluarin kata-kata buat emergency, dia akan kedap-kedip blinking ya? Benar, blinking. Blinking. Ini kalau misalnya tadi emergency, benar. Nah, udah kasih tanda emergency blinking. Nah, itu apa dikasih urutan yang sama atau diprioritaskan? Benar. Jadi prioritas itu nomor 1 adalah emergency aircraft. Jadi emergency guys. Emergency declare dari pilot adalah Mayday, kita harus langsung intercept dengan scoping yang scope number transpondernya tadi, transponder code-nya dia munculkan, baru kita handle, dia berikan prioritas pertama. Jadi kita harus bersihkan jalur-jalur yang ada pesawat yang ada di depannya, kita harus berikan sequence untuk di belakangnya, kita berikan dia prioritas, cari rute terdekat secepat mungkin dan seaman mungkin dan senyamannya pilot tersebut. Jadi teman-teman pilot juga, kalau kira-kira kita kasih belok, kan lagi emergency, kemungkinan agak susah mengendalikan ya. Jadi kita berikannya jangan patah atau ekstrim, itu nggak boleh. Jadi seenaknya dan senyamannya. Jadi, dikasih ya? Bener. Jadi kalau minta apa juga pasti kita kasih. Sekarang kalau yang tadi ISID ada yang take off dari situ tadi? Belum ada ya? Yang take off ada ini, tadi KLM baru take off. Tadi dari ini dia, dari poin Keles. Dia bisa ketahuan itu ya? Ketahuan. Flag plan-nya itu seharusnya lewat sini. Cuman karena nggak ada traffic dan nggak ada konflik dengan traffic lain, nggak ada konflik dengan lawan musuh yang lain, dia diberikan rute direct untuk memberikan efisiensi.
Jadi safety number one, efficiency number two. Nah guys, baiknya gimana tuh guys? Tetap baik deh dari ATC. Dia kasih jalur yang Tercepat. terdekat ya, Terdekat. ya nggak? Tercepat, terdekat lah waktunya supaya fuelnya kita juga Kita bisa saving. bisa saving Go fuel. green ya. Oh, terima kasih Bang Adit. Siap. Oh, ini guys baru nih. Itu ada daerah merah-merah juga semua ya? Banyak. Itu notem tuh ya? Di sini ada notemnya. Notem itu pemberitahuannya untuk ke semua insan penerbangan. Di notem itu ntar detailnya ada. Ini daerah apa, boleh dimasukin di level berapa dan nggak boleh dimasukin di mana. Jadi persyaratannya jelas. Jadi kalian juga nggak bakal salah masuk daerah lah intinya. Iya. Daripada ntar masuk, dikejar sama F-16 ya. Yang jelas di sini guys, yang jelas ini kita miring-miring dikit aja pasti ditanya. Bener. Karena ini daerah kontrol zone areanya. Ya, udah ada. Pergerakan belok dikit kelihatan. Ini juga ada wilayah prohibited yang diinformasikan untuk ini unmanaged free balloon biasa. Oh, sudah ada tuh ya? Ini udah ada notemnya. Oh, Di guys, ketinggian berapa? kalau lihat yang podcast saya itu dengan Bapak Alvin Lee, ternyata di sini sudah disediakan ya. Benar. Daerah-daerahnya itu ya. Benar. Harus Makanya minta tolong balonnya ditambatkan, jangan dilepas ya guys ya. lihat tuh guys. Dari Bapak Ernaf loh nih. Kalau enggak kita pusing semua. Iya nggak? Pilot pusing, kita lebih pusing Pusing lagi. semua. Aduh, iya nggak? Terima kasih guys. Terima kasih. Aduh. Ternyata guys, lihat tuh guys, sudah dibikin areanya gitu ya. Kayaknya sudah di Bukan disahkan ya maksudnya gitu Benar, ya. Hah? bukan disahkan. Tandanya kita harus, kalau bisa di ketinggian itu kan dibatasin, kita harus buang, jangan sampai ke situ, kita harus belokin, menghindari daerah itu. Oh, kalau misalnya sekali ini di luar radar gini, kalau sampai kan sudah jadi ATC, kalau udah masuk di sini ada trainingnya kan? Benar. Berapa bulan tuh kalau kayak pilot kan gini, udah jadi pilot nih, udah jadi pilot dulu kayak saya nih, Ya, sudah tapi selesai sekolah. Udah selesai sekolah. Nah dia masuk rating, ya nggak? Ratingnya masuk, nah Ambil rating itu ini ya. ambil rating ini di ibaratnya qualified ini butuh berapa bulan tuh? Ya, untuk fresh graduate ya, yang baru lulusan, untuk masuk, untuk bisa langsung berdinas itu nggak boleh, harus training dulu, training di lapangan oleh body instructor di lapangan tersebut. Dan kemudian nanti setelah itu akan dicek oleh checker masing-masing di daerah tersebut juga. Untuk trainingnya itu di 3 bulan dan atau 180 jam pemanduan. Setelah itu untuk yang radar ya. Belum untuk yang tower ada lagi, ada yang untuk prosedural yang non radar ada lagi. Beda-beda requirementnya tiap jam itu. Wah, beda-beda tuh ya. Beda. Berarti Yang paling selalu cek tingkatannya, lagi tuh, pindah-pindahnya cek lagi gitu. Ini kalau di sini multi rating ya. Jadi, Multi rating di sini ceritanya. yang upper itu dari mulai per Banda Aceh sampai per Pontianak itu semua rating satu rating. Jadi kita pegang rating radar sama prosedural yang non radar. 2 rating kita pegang. Tadi kalau yang tower beda lagi tuh ratingnya. Tower beda lagi. Satu untuk tower itu ada 3 tempat duduk tuh ya, delivery, ground sama tower. Tadi saya Satu rating. salut loh sama yang di ground itu loh. Benar. Dia 3 Cepet-cepet display ya? loh. Benar. Dia 3 sendiri dia. Wah itu saya appreciate banget. Anaknya kecil lagi. Multitask, dia harus multitask. Oh, multitask Iya. banget tuh. Bayangin guys, dia pegang radar, mau landing ya. Iya. Mau landing dan take off. ASMGCS. Iya kan, gitu kan. Dia pegang di situ. Gila, hebat banget tuh. Jadi dia harus fokusnya ke landasan, ke monitor, ke data strip juga dia harus monitor. Itu agak wah, hebat. Terus visual juga kan ya? gitu? Visual, Wah, tetap hebat. harus visual ke landasan, ke daerah maneuvering area. Itu beda lagi ratingnya ya? Itu tower. Oh, Khusus tower. beda lagi ya? Satu khusus untuk tower itu untuk 3 tempat itu. Ya biar ntar adik-adik kita misalnya, wah nggak mau jadi pilot lah, misalnya mau jadi ATC, ternyata guys belum tentu loh seperti saya ini bisa jadi, belum tentu gitu loh, karena ini memorinya kuat. Ini kuat banget loh, itu mesti ngapalin. Karena setiap hari dijalanin dan lama-lama hafal sendiri. Apa? Ya, gitu. Saya salut banget tadinya. Ketika mau changeover itu, tadi saya lihat ya. Nah, itu didampingin dulu kan? Benar. Ya nggak? Sampai semua dia monitor oke, dia bilang save ya? set Pindah control dia. baru dia. Oke, sekarang kayaknya udah semuanya nih ya, Ya. udah dapet. Kita sekarang touringnya ya.
Nah, dari tadi mana tuh? Dari departure ya? Dari departure di sana. Dari departure sampai landing lagi ya? Bisa di situ? Bisa. Dari situ kan mulainya tuh dari arrival departure di satu sektor sebelah-sebelahan. Satu approach, kemudian baru ke upper. Oke, Mau pilih pokoknya mau yang mana? kita ikut Bang Adit aja. Oke, sip. Sekarang kita di arrival ya sekarang. Arrival, benar. Jadi guys, kita ngomongnya pelan-pelan guys. Kita pakai mic ya, jadi aman, ini tidak mengganggu. Nah, sekarang ini lagi mau ganti runway ya. Guys. ya, siap. Kalau kondisi normal rame, kita wajib holding biasanya. Holding itu Ganti runway itu kenapa? karena patternnya itu berubah ya. Dari Apa ada startnya angin berubah apa? biasanya karena angin. Karena angin. Faktor utama penggantian runway itu adalah angin. Jadi setiap melanding dan take off, pesawat harus into the wind atau ngelawan arah angin. Kalau anginnya dari belakang, Iya. itu tailwind itu malah berbahaya. Kalau misalnya untuk take off nggak bakal dapat lift. Kalau arrival, kalau dia tailwind nggak turun-turun ya. Kapten lebih paham ya. Berarti Mantap. saya juga nggak boleh diizinkan. Benar. Kalau anginnya sudah melebihi dari limitasi. Ada yang batik itu mas. Oke. Iya. Ini guys, ya mereka kasih mas apa ya, sebelah kiri ini apa nih bagian? Sebelah sini untuk runway yang sebelahnya lagi. Ini runway tower. Bukan. Sama rifle, cuma yang Guys. satu untuk runway 07, Nah, satu ini. untuk right. Ibu dan bapaknya lagi koordinasi nih ya, karena mau terjadi holding nih ya. Wah guys, lihat nih guys. Saya juga ngalamin itu, begitu pusingnya itu kalau pas ganti runway itu. Nah, ini lihat nih guys, kebetulan nih langka ini. Iya. Kebetulan nih guys, ini mereka lagi ganti nih, ya kan. Tuh. Sekarang ini kita lihat ini sekarang ada yang mau landing pakai dari sebelah timur ini sekarang ya. Dari timur banyak. Dari timur ya. Utaranya cuma satu, tapi ketinggian itu jadi dia paksa harus orbit kan. Karena ketinggian ganti holding ya. 25. Oh gitu. Karena masih ketinggian banget kan. Pattern Iya. 07 kan masih tinggi levelnya. Karena diganti ke 25 yang udah makin pendek. Karena masih ketinggian dia orbit satu kali. Nah, dari sini kan guys, dari sini dia tinggi nih. Akhirnya sekarang change runway ya, jadi berubah ya. Harusnya dia di sini, Oh. patternnya kemari, ternyata Iya. lebih dekat diganti ke 25 di sini. Oh, lebih pendek, langsung pendek masuk. jadinya. Jadi dia harus holding ya. Orbit lah, tidak harus. Oh, Orbit gitu. bukan orbit aja. Jelas safety number one karena Iya. runway-nya berubah, karena angin yang berubah, kita harus follow lah. Jadi kita nggak bisa ngelawan alam ya. Iya. Toh pilotnya juga nggak bakal, saya juga nggak bakal mau landing. Bener. Pasti saya akan goron. Ya nggak? Angin tailwind misalnya 15 knot, nggak mungkin saya landing. Nggak bisa turun ya. Nggak bisa turun juga. Nah, ini kok ada dua nih tadi? Iya. Oh. Jadi di Pak Siasir ini dia mengontrol untuk runway 25 right, runway utara. Oh, ini runway utara, yang satu runway selatan. Oh, guys, ini rifle ya? Rifle-nya ada dua nih ya, nggak? Satu runway utara, satu runway selatan. Nah, ada dua tadi, ibu dan bapak ini tadi. Nah, sekarang di bapaknya, ini runway utara. Lagi on duty, runway utara nih sekarang. Holding juga nih. Ini orbit satu kali ya udah cukup ya? Udah cukup. Ya? Iya. Wegener 103 continue descend to 2000. Nah, dia mantap. Iya. Jam terbang udah tinggi. Jam terbang udah tinggi. Iya. Bolunya lah minum dulu. Kalau tidak ganggu, saya hello ke sana boleh Pak? Mantap Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke guys, kita pindah lagi. Sip. Bang Adit, kita ada di mana nih sekarang? Di upper Palembang. Palembang. Yang level tinggi-tinggi nih, 24.500 ke atas sampai 600. Disebutnya upper, di atasnya, oh ya, di flight level di atas 245 ya? Ya, 245. Guys. Ini kelihatannya pembicaraannya nggak terlalu intens ya sama yang tadi di arrival, di departure, ya nggak? Di approach itu ya? Oke, di Kita radar, mainnya ya di nggak? ketinggian jelajah, tapi tetap kita harus monitor pergerakannya nih. Mungkin bisa jadi dia minta belok karena ada cuaca, atau mungkin dia minta naik atau turun level karena turbulence. Kita harus tetap monitor. Ya. Jadi ya saya juga suka gitu kan, suka karena turbulence, saya request lagi naik atau request turun. Benar. Ini guys, di upper ini guys. Kerjaannya kita ya. Ya, ini daerah cruising level ya. Cruising level. Oh. Mungkin netizen bilangnya kayak udah capek, udah sampai di levelnya lah. Level ekonomi udah maintain, dia nggak turun lagi. Jadi turunnya pada saat landing.
Ini kalau saya lihat nih pembicaraannya sedikit, tapi mata sama tangannya bergerak terus ini. Ya nggak? Karena kalau di sini mbaknya di bagian asisten dia harus mengkoordinasikan ke unit berikutnya. Oh. Kayak misalkan ke Medan atau ke Palembang, ya mbaknya nih mentransfer data ke ITC Palembang. Nanti di situ tinggal kontrol yang sebelah ini untuk active control, ini untuk asisten membantu memberikan data untuk ke unit berikutnya. Oke, kalau misalnya ini saya pertanyaannya dari netizen, oke dari Palembang mau ke luar negeri misalnya, atau dari Palembang mau ke Malaysia, boleh ya, ada keluar ya, atau ke Singapura? Singapura lewat Pardi. Lewat Pardi dan Singapura. Nah, itu ada kontak nggak sama Singapura ya dari sini? Datanya yang dihasilkan. Dari sini ke Singapura tergantung ketinggiannya ya, Cap ya. Ya, kalau kita ngomongin upper nih. 5.000 ya. Kita ngomongin Ya, upper nih. Kalau upper di kontak kita harus memberikan data-data itu ke Singapura. Data. Jadi sebenarnya itulah. datanya berupa link data atau Bukan, dengan verbal. Dengan verbal. Estimate makanya saya sering minta dengan Captain itu estimate Pardi. Saya mensinkronkan estimate yang saya dapat dari sistem saya dengan dari Captain. Jadi dua-duanya match, baru saya transfer ke Singapura. Oke, guys, kenapa disebut Pardi gitu? Ya, Itu merupakan suatu boundary antara setelah misalnya di sini Pardi ya guys, di sini kita dari selatan ya nggak, dari Palembang Jakarta ya nggak, nah, pasti keluar di utara lagi. Nah di sini langsung Singapura ya nggak gitu. Itu ada transfer control point ya? Ya, berarti ada komunikasi ya sama Singapura ya? Direct link untuk kita tahu Singapura, Kuala Lumpur, Colombo, Kinabalu, Chennai, semua ada. Melbourne juga ada. Jadi sebelum pesawat keluar dari boundary itu, dari boundary Indonesia, ATC sini sudah kontak dulu sama yang luar administrasinya ya. Flight plan kita kirim, flight plan kita kirim. Kemudian administrasi lain seperti surat menyurat yang mereka persyaratkan di negara mereka, seperti flight approval dan lain-lain itu mereka minta kita cantumkan di flight plan kita kirim. Oke. Itu guys, jadi bukan hanya kerja untuk negara kita juga, tapi memberikan juga informasi ke negara orang yang, karena ini pesawat yang kita ini juga ke negara orang gitu ya. Ya, karena setelah masuk di boundary orang ini, ya data sudah lengkap ya, sudah tahu dia mau kemana. Ya, kalau misalkan ada yang nggak lengkap, Captain sendiri yang terkendala. Kan? Oh iya, bisa kan nggak dikasih masuk ntar. Itu pernah terjadi buat saya, itu pernah terjadi sama saya. Gitu. Terima kasih nih. Sudah. Habis ini kita kemana lagi nih? Ada lagi yang perlu? Sudah finish sampai di sini kayaknya. Ibu, terima kasih ya. Nggak bisa mudik Ibu, salam buat keluarga. Salam buat keluarga. ya. Kalau di upper saya berani ngomong. Tadi kalau tempat yang ramai saya nggak berani. Lagi asisten nggak kontrol di situ. Ada salam buat ke sana, buat keluarga di sana kalau mohon maaf nggak bisa pulang mudik tahun ini gitu. Kita kemana lagi abis ini? Sudah? Kayaknya sudah. Ntar kalau misalnya netizen ada yang nanya-nanya lagi, ntar kita lebih approach kita bisa bikin sesi khusus untuk Q&A ya boleh. Ya, ntar kita lihat ya. Jadi saya udah terima kasih nih sudah bisa masuk ke ruangan yang terlarang ini loh. Iya nggak? Sudah diizinkan ini. Saya masuk ke tiap hari ke tempat terlarang ini. Iya. Ini kan ini guys, kita terima kasih sama ATC. Ini kan secara enggak ini bermanfaat ya buat teman-teman yang belum pernah lihat bahwa ATC ini kerjanya tadi kita lihat dari delivery sampai dia ground, tower, sampai surveillance, sampai dari radar sampai ke upper sekarang ini. Flight plan juga. Flight plan semua. Aduh, oh ya tadi flight plan belum disebutin ya. Dari awal itu sampai ini jarang-jarang sekali bisa buat konten sampai begini gitu ya. Ini kalau nggak lewat dari ketua-ketua kita yang dan kemurahan hati dari direksi-direksi kita, ya, tidak akan sampai begini ya nggak. Waduh, saya salut banget ya sama bos-bosnya nih, sama ketua-ketua nih ya nggak. Nah, karena ini tujuannya juga Bang Adit ini mulia edukasi supaya edukasi ke masyarakat gitu ya guys. Untuk touringnya cukup. Terima kasih. Sekarang kita balik ke posko kita, ke base campnya ya kita.
Oke, guys, sekali lagi kita tos dulu, Bang Adit. Terima kasih sama Mas Bagas tadi sudah mungkin nunggu di base camp ya. Ya, ada sedikit podcast dari namanya kunjungan balasan ya. Ya, nggak, kemarin di Saung Barudak, sekarang di base campnya Yatka. Oke, guys, terima kasih. Oke, terima kasih guys. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, oke. Guys, tadi kita sudah dari touring dari flat pan sampai upper. Wah, ini cukup waktu itu bisa habis 4 jam, 5 jam lebih. Betul. Settingnya guys yang susah. Gimana cara setting tapi tidak mengganggu orang? Waduh, Mas Bagas, susah itu ternyata. Susah ya? Iya. Aduh. Tapi gini, nggak semua orang bisa diizinkan loh Mas Bagas. Betul. Itu Sesuai susah. dengan yang saya katakan sebelumnya itu. Ya, dengan podcast kita sebelumnya ya. Betul, harus mulai prosedur, surat menyurat, dan itu memang paten. Wah, paten banget gitu kan. Wah, saya terima kasih loh sekali sama bos-bos kita ini. Oh iya. Ya nggak, telah diizinkan. Betul, direksi kita. Telah diizinkan ke Dari tempat GM. yang terlarang buat umum. Betul. Jadi ini saya juga terima kasih buat IATKA dan semua teman-teman ATC ini secara tidak langsung tadi diambil juga mengedukasi atau menginformasikan ke masyarakat. Ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan guys bermanfaat. Terima kasih ini ya. Ya. Aduh, mudah-mudahan guys banyak juga yang mau jadi ATC berikutnya. Ya, ganti-gantiin kita ya. Amin. Nah, oke. Om Bagas, cukup deh ya dari buat kita ini. Tadi touringnya saya sudah terima kasih. Saya mewakili dari ketua saya Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia. Tadi sudah turnya, waduh mantap banget. Nah, kami juga terima kasih karena sudah dari P3I memenuhi undangan, dan kita juga terima kasih karena selama ini kan banyak teman-teman atau netizen yang belum tahu apa sih ATC. Ya. Apa sih pekerjaannya ATC? Dengan adanya Om Markus dari P3I ini, kita sangat terbantu. Dan kita sebelum pamitan, saya ada oleh-oleh buat kamu. Wah. Sesuatu yang spesial. One and only in the world. Apa tuh? Oh, boleh. Ini dia. Ini titipan dari ketua saya. Pakai pita kok. Oh iya. Oh, iya. Ini yang bikin istri saya. Coba. Wih. Iya. Apa sih? Bener. Coba dibuka dulu. Kita lihat ya guys. Wih, saya kira mana cake gede banget ini. Wah, guys. Wih, lihat ini guys. Wih, dari Yatka. Waduh, ini ada batiknya apa nih? Itu kain batik Yatka Kain batik Jakarta. Oh iya. Oh, jadi lain-lain ya? Nah, lain-lain. Wih, ini tumbler ini. Iya. Wah, buat aku terbang nih. Boleh. Wah, aku kalau terbang kan Safety, bisa mau 10 jam dibawa. ini. Betul. Cocok nih minumnya. Kopi. Pencetannya mana ini? Wah, gini loh. Buat kopi ya? Buat kopi. Oh, Lambangnya iya. apa, Cap? Lambangnya ini loh, guys. Radio Cek. Nah. Wah, ada mic-nya Radio Cek DPC IATKA Jakarta. Nah, Wah. ini adalah souvenir biasanya tamu podcast kita. Ah. Lambang kita adalah Radio Cek Iya. gitu. Guys, mohon maaf nih sebelumnya guys. Abis ini saya podcast. Siap. Oke, terima kasih nih. Sama-sama, Waduh, Kapten. mantap sekali. Mas Bagas, terima kasih. Sama-sama. Oke. Wih, cakep guys. Mas Bagas, terima kasih ya. Sama-sama. Oh, ada gini Mas Bagas. Misalnya kalau saya diundang lagi, saya bersedia loh. Baru berpikir kan tadi kan baru teman-teman kita yang di tower. Betul. Yang di tower, yang di APP apa tadi ruang Upstream. Ya. Bisa juga mungkin teman-teman yang lain kalau mau. Ada. Jadi nanti makanya saya mau masih sedikit sentilan aja untuk teman-teman kita yang teknik supporting unit di sini yang membantu kerja bagaimana terrealisasinya bahwa pesawat itu terbang itu masih ada urutannya loh. Siapa saja sih yang ikut bernimbrung di situ. Oke Mas Bagas, sekali Siap, lagi terima Kapten. kasih. Saya yang terima Ya, kasih. Salam ya. buat yang lainnya dan tos. Mantap. Oke guys, sekian dulu dari kita. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Jangan. Oke. Dah.